tema yang luar biasa yang sudah setiap saat berada di hati kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Bisa kita baca itu di Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Kita sama-sama membaca, Bapak Ibu, saya ayat ganjil, Bapak Ibu ayat genap, dan akhirnya kita nanti sama-sama. Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu mengingat akan hal itu dan letakkan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap Tahu segala sia-sia Tuhan, sia-sia namanya. selalu baru tiap pagi besar kesetiaan. Tuhan adalah bagianku kacanya baru. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Sama-sama kita, adalah baik menanti dengan Dia pertolongan Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, slide selanjutnya. Manusia dengan strata apapun, kaya atau miskin, tua atau muda, berpendidikan atau tidak berpendidikan, tidak akan lepas dari namanya permasalahan hidup. Amin, Bapak Ibu? Amin. Jangan ada dusta di antara kita. Ya kan? Ketika manusia melihat keadaan dunia pada akhir ini, kekhawatiran akan memenuhi hati kita. Tetapi seberat apapun keadaan kita, segala sesuatunya tergantung kepada iman kita kepadanya. Amin. Tergantung apapun masalah kita, semuanya tergantung iman kita kepadanya. Iman itulah yang membuat kita kuat dan mampu untuk menghadapi segala yang buruk yang ada dalam hidup kita. Jadi iman itulah yang membuat kita kuat dan mampu untuk menghadapi segala yang buruk yang ada dalam hidup kita. Kemampuan untuk menghadapi rasa khawatir, gentar, itu tergantung dari bagaimana kita merespons setiap keadaan kita yang kita alami. Bagaimana iman kita merespon, bagaimana iman kita fokus terhadap, seperti lagu kata kita tadi, karena Dia ada dalam hidup kita, makanya Dia akan menolong kita. Amin. Nanti kita lakukan sekali. Bila Allah ada apa? Bila Allah hadir. Nanti kita lakukan lagi. Saya mau ubah liriknya. Kok bila Allah, memang Allah udah hadir dari hati kita, kok bila lagi? Jangan ragu-ragu dong. Iya kan? Kalau bila, aduh gimana ya? Ada nggak Allah hadir? Aduh, Allah mak dalam hati saya. Orang Dia sudah berada dari hati kita, kok ragu lagi? Amin, Bapak Ibu. Amin. Nanti kita lakukan lagi. Wah, asik banget. Asal jangan marah pengubahnya nanti. Kita ubah itu. Di dalam kitab Ratapan tadi, ya bisa kita lihat bahwa Nabi Yeremia sering nangis, berkeluh kesah, meratap karena merasa terbeban dengan keadaan di tempatnya dia berada di Yerusalem. Slide selanjutnya. Begitu banyak problema, kesulitan, penderitaan, dan tekanan hidup yang membuat kita lemah dan menyerah. Seolah-olah tidak ada lagi kekuatan untuk menjalaninya. Tidak ada lagi semangat kita. Tidak lagi keceriaan di dalam hidup kita. Ini yang bisa ditunjukkan oleh Yeremia di dalam ratapan ini. Tetapi dalam pasal yang kita baca ini, ayat ini merupakan suatu kekuatan. Di ayat ini yang menyatakan kita mempunyai kekuatan, penghiburan, yang seolah-olah oase di tengah padang gurun yang kering dan gersang.
masih ada kesempatan yang kita dapatkan. Ada pengharapan bagi kita yang hidup dalam tekanan dan kesengsaraan. Amin, Bapak Ibu? Amin. Jangan langsung, aduh kenapa ya hidup saya begini? Aduh, bersungut-sungut terus. Ada nggak kita gitu? Ada kan? Loh, kok diam? Kan saya bilang tadi, jangan ada dusta di antara kita. Firman Allah yang adalah sumber mata air yang sejuk. Ini firman Tuhan mengatakan ini. Bukan kita katakan ini. Firman Allah yang adalah sumber mata air yang sejuk akan selalu memunculkan harapan yang baru di dalam hidup kita. Firman-Nya selalu menjadi jawaban sehingga kita tetap tegar dalam menghadapi berbagai macam pergumulan dan persoalan hidup kita. Amin, Bapak Ibu? Amin. Amin atau aman? Amin. Amin. Jangan cari jalan aman aja. Kalau aman kekuatan kita, kalau amin kekuatan siapa? Tuhan. Pasti. Tidak ada ragu-ragu lagi. Tidak ada lagi kalau tidak ada lagi pasti. Tuhan mengatakan demikian. Ada beberapa hal yang penting. Slide selanjutnya. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui oleh kita sebagai orang-orang percaya. Orang percaya nggak kita? Ya, pasti dong. Kalau nggak percaya ngapain kita datang kemari? Kita percaya apa ini? Percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah penyelamat kita. Tetangga kita percaya nggak itu? Percaya nggak bahwa Yesus adalah penyelamat? Tetangga kita? Nah, disitulah bedanya. Jadi jangan kita macam-macam. Kita ini orang-orang pilihan loh. Pilihan, memang sembarangan. Tetangga kita kenapa nggak dipilih? Coba kenapa? Ada nggak bisa jawab? Karena dia tidak percaya. Kenapa dia nggak percaya? Karena tidak dipilih. Ngiri kali. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Maka saya kata tadi, itu karena kasih anugerahnya. Amin. Nggak sembarangan loh. Maka saya bilang, Tuhan, aku manusia pilihanmu. Ya. Itu tetangga kita nggak dipilihnya. Kenapa? Dia suka-suka dia dong. Iya nggak? Amin. Emangnya gua pikirin katanya. Suka-suka gue dong. Tertulis loh itu. Itu adalah kedaulatan dia. Maka saya katakan tadi, puji Tuhan, aku ini orang pilihan. Terima kasih. Kadang-kadang kalau saya dengar lagu-lagu itu ya, lagu-lagu pujian, saya kok sedih banget ya. Dalam hati sedih kok masih ada yang merasa susah di hati. Kenapa? Kembali, kita tidak fokus terhadap iman kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Semangat dong. Ini sukacita kita cerita ini. Ini Injil, berita sukacita. Bukan nakut-nakutin. Iya dong. Kalau ada pulang dari gereja, tidak ada rasa sukacita. Sayang sekali. Ngapain dia datang ke gereja? Kalau pulang dengan muka merengut, muka merasa terdakwa, merasa tertuduh. Sukacita. Kita datang ke gereja ini ngapain? Lihat yang muda-muda dulu. Ngapain kalian tadi bermain musik di sini? Ada apa? Menyatakan apa? Loh, kok diam? Ya? Sukacita. Kalau datang kemari dengan bersungut-sungut, ngapain datang? Kita datang ke gedung gereja di hati kita. Ini hanya gedungnya. Ngapain kita ngumpul? Menyatakan kita bersama-sama, bersukacita bersama. Saudara-saudara saya, bahwa dia adalah raja di hidup saya. Celebration. Amin? Amin. Iya, jangan lagi baru mau datang ke gereja ini. Ayo, diskusi. Ada masalah. Teman kita, bantu. Saling bertolong-tolonganlah kalian. Amin. Galatia 6 ayat 1-2. Di dalam hukum Kristus. Artinya
Hukum Kristus itu apa? Kasih. Ingatkan sesamamu. Begini loh. Jangan pula diingatkan kawan tapi dibentahin pula. Kau sih bodoh kau. Coba. Kau sih mau kau diajak-ajak. Padahal sebenarnya hanya bisa dengan kasih. Sabar ya. Tuhan akan tolong kita. Kamu kadang gini, waktu yang berbicara. Dengan kasih kan? Jadi jangan pula sudah sedihnya ditekan lagi. Kau sih malas kau. Kau sih sombong kau. Nah, Tuhan lo mengatakan gini, bukan pribadi kita. Galatia 6 ayat 1-2. Saling mengingatkan, bertolong-tolong kalian di dalam hukum Kristus. Hukum Kristus apa? Kasih. Mari kita melakukan sesuatu penuh dengan dasar kasih. 5 huruf loh. Gak usah susah-susah, gak usah penting, jauh-jauh mikirin kasih. Ada nggak hidup kita penuh dengan kasih? Wow, senantiasa kita bersyukur. Bagaimana kita hidup dengan kasih? Fokus kepada iman kita. Ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Coba, ini kata-kata dari mana? Gombal lo. Gua satya gini. Kenapa? Karena kita berbicara rohana. Ini berbicara. Nah, jangan ketemukan rohana sama rohani, tak ketemu. Ya enggak Bapak Ibu? Iya. Sederhanakan, ini firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Tuh ratapan 3:23. Ini kita imanin. Fokus terhadap iman kita. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, renungkan, lihat apa yang terjadi dalam hidup kita. Oh iya ya, saya bisa hidup ini oleh karena Dia. Saya bisa senyum gini oleh karena kasih-Nya. Coba, yang di rumah sakit sana, pasang antena dari atas sampai ke bawah. Apa yang kita rasakan? Dia tidak punya materi, kena banyak materinya maka dipasang antena dari atas ke bawah. Kalau nggak ada materinya, antenanya hanya satu aja. Udahlah, biar mati lah. Maksud saya, inilah kehidupan. Maka saya katakan, apapun terjadi hidup kita, bisa kita ketemu pagi hari ini, bisa ketawa, bisa bernyanyi, itu oleh karena kasihnya. Jangan kita bilang, oh saya kan olahraga tiap pagi, saya akan minum vitamin, makan ini, makan itu. Oh, tunggu dulu. Itu kamu sakit, pasti kamu kecewa. Kenapa? Karena yang kita andalkan adalah Vitamin. fisik kita, makanan kita, vitamin kita. Tapi jauh di atas semua itu adalah oleh karena kasihnya. Berarti nggak perlu makan vitamin dong, nggak perlu makan dong. Cukup dengan kasihnya kita ini. Nah itu sudah nggak nyambung lagi dalam kehidupan apa yang difirmankan Tuhan. Siapa yang tidak bekerja tidak akan. Nah jangan pula. Tenang, Roh Kudus ada sama kita. Gak usah sekolah, pasti sarjana deh. Gak usah cari makan, makan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di Yesus, kita ini ingin menyampaikan, begitulah kehidupan kita. Kehidupan ini sering kita berada pada kondisi yang terkadang pahit dan mematikan. Tetapi kita bisa membawa pikiran kita untuk selalu mengingat, memperhatikan, dan menghitung kebaikan serta kasih setia Tuhan. Slide selanjutnya. Pemasmur mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan kalau kita baca firman ini, kita renungkan apa yang kita alami dalam hidup kita, pasti kita, oh iya ya, ternyata karena bukan perbuatan saya, tapi karena Dia yang setia mengasihi saya. Dia setia terhadap janjinya kepada saya, anak-anak yang dikasihinya. Ya, bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita. Sedangkan bagian kita adalah menghitung kasih setianya. Amin. Ya, Allah yang menghitung-hitung kesusahan kita. Tapi
bagi kita adalah menghitung kasih setianya. Boleh nggak? Mau nggak kita menghitung kasihnya kepada kita? Mau nggak? Masalahnya mau nggak? Jadi nggak menuntut terus. Mau diproses, tapi selalu protes. Ya nggak? Kapan sih? Saya kan sudah gini, tapi kenapa sih masih gini? Kan saya tadi, bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita. Sedangkan bagi kita adalah menghitung kasih setianya terhadap kita. Itu sudah janjinya loh. Janjinya pasti dikenal. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Slide selanjutnya. Ini harus saya percepat. Soalnya ini waktunya nanti bisa kepepet ini. Kedua, menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwa. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Siapa yang mengatakan Tuhan adalah hidupku? Jiwa kita kan? Karena kita masih punya roh, jiwa dan tubuh. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan. Ada nggak perasaan kita bahwa Tuhan ada berada di hidup kita? Kadang-kadang jiwa kita bukan berbicara Tuhan, berbicara apa? Duit, bicara hatiku sakit loh. Kemarin saya ketemu, aduh, rasanya main perasaan terus, main pikiran terus, pikiranku pasti deh. Kenapa? Karena kita masih punya jiwa. Jiwa itu apa? Perasaan, pikiran, dan punya tubuh yang taunya makan dulu. Perlu makan. Tapi kerjaan Allah bukanlah masalah makanan dan minuman, tetapi Kuasa dan kebenaran. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya nggak Pak Pendeta? Makan pun kita terbiasa bersoal dalam hidup kita, tidak ada damai sejahtera. Berangkat kerja, stres, bersoal. Di jalan bawa mobil, udah stres, kena macet. Sampai di rumah, ketemu keluarga, ada aja masalah di dalam keluarga. Ada nggak damai sejahtera? Makanan sih oke-oke, diberesin semua makanan, di kantor beres makan, di mobil bisa sambil makan, di rumah dikasih makan, tapi pikiran kita tetap tidak ada rasa. Rasa apa Bapak Ibu? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Padahal sudah damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Kata Yesus belum naik. Nah, jadi semua sudah ada dalam hidup kita, tapi mau nggak kita gunakan hal yang tinggalkan Yesus dalam hidup kita? Caranya gimana? Mari kita kasih makan roh yang ada di hidup kita. Ini yang dikasih makan terus jiwa. Pergi ke karaoke, pergi ke pub, pergi ke pesta hura-hara. Iya kan? Jiwa kita kasih makan terus. Makanya jiwa kita adalah pendominasi hidup kita. Makanya kita akhirnya berhitung-hitung terus, main perasaan terus. Sakit hatiku. Mengertilah perasaan seorang wanita. Allah maaf. Namanya wanita yang punya perasaan. Ya nggak Pak Pendeta? Iya lah, sama-sama punya perasaan. Marilah kita. Kok ketawa Pak? Ini biasa realita loh. Maksud saya, kita diingatkan, mari kita didominasi oleh Roh Kudus yang ada di hidup kita. Sudah ada di dalam. Cuman kan kita gunakan nggak dia? Cuma dia menggunakan Roh Kudus dari kita. Baca firman Tuhan supaya kita tetap diingatkan. Jangan melihat Google terus. Google-nya dilihat bukan apa-apa. Apa yang kita lihat di Google? Ya? Banyak. Bapak Ibu, tolong saya ingatkan, ajak anak-anak kita, ajak saudara kita, handphone itu gunakanlah semaksimal mungkin membaca kita. Kemana kita pergi? Oh, Alkitab. Kemana kita duduk? Oh, Alkitab. Kenapa? Ini memberi makan Roh Kudus yang ada di hidup kita, sehingga kita tetap merenungkan bahwa Allah itu hidup di dalam hidup kita. Amin. Bukan menghitung-hitung duit terus, bukan perasaan terus, bukan jiwa terus. Perlu, tapi jangan didominasi. Kuasailah dunia ini. Jangan dunia menguasai. Loh, kok diam dia ngomong itu? Kuasailah waktu yang ada diberikan kepada kita. Jangan waktu yang menguasai kita. Kalau waktu menguasai kita, tinggal nunggu.
pasang antena dari atas sampai ke bawah. Itu kenyataan loh. Firman Tuhan mengatakan gitu. Di Kejadian tentang kuasailah. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan, renungkan, lakukan. Jangan baca-baca komik-komik apa? Drakor ya? Apa drakor ya? Kok ketawa? Ini tahu sampai nangis-nangis di drakor bahasa ada apa? Ngeri kali. Ya kan ibu-ibu, aku bicara ibu loh ini. Iya. Coba sampai Jokowi pun main drakor, mungkin dia sering juga nonton drakor. Fakta berbicara. Daripada kita berteori secara Alkitabiah, mari kita renungkan. Apa sih yang saya jalani hidup ini sesuai dengan Alkitab? Kalau tidak, cepat kembali ke jalan yang benar. Berikan makan Roh Kudus itu terus dengan apa? Baca firman Tuhan. Ada masalah hidup, ingat Tuhan, bawa dalam doa. Ini enggak, ada masalah, tunggu. Akan kuat terus strategi. Mantap. Kenapa? Fisik yang kita andalkan bukan Tuhan, didahulukan. Ya kan Bapak Ibu? Kok diam-diam? Aduh saya sudah mau amin nampaknya. Kita jangan merasakan bahwa apa yang disampaikan rohani kita terima secara rohana. Banyak loh itu jemaat pasti dari aku yang disinggung oleh pokok itu kurang ajar dia. Tapi kalau rohani bekerja sama dia, rohani bekerja yang menerima pasti ya terima kasih Tuhan. Ya betul, ternyata saya selama ini. Makanya 1 Korintus 2:14 tidak bisa ketemu rohani sama rohana. Rohani saya sampaikan, yang mendengarkan rohani pasti puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalau rohani yang mendengarkan, sialan tuh, apa sih yang diomongin? Ngejek gue tuh, ya enggak? Loh kok diam lagi? Bagaimana rohani kepada hidup kita tetap berkomunikasi dengan Dia? Apapun yang disampaikan pengkhotbah, pasti kita nilai dengan kebutuhan hidup kita bersama dengan Dia. Harus mau kita dengan rendah hati menerima hal-hal yang baru yang sesuai dengan difirmankannya. Mentalitas menikmati atau mengejar mencari. Wah ini hal mendasar loh. Mental kita masih mencari atau menikmati? Masih mencari Dia atau mengejar Dia atau menikmati? Bapak Ibu? Menikmati atau hanya masih mencari? Ya? Menikmati. Jangan lagi mengejar-ngejar Dia sampai pergi ke gunung apa sana mengejar, sampai Dia berpuasa 1 hari 1 malam sampai sakit mahnya mengejar-ngejar Dia. Mengapa dikejar orang di hati kita? Silakan berpuasa secara sugesti, tapi ingat, Dia tidak di mana-mana, berada di hati kita. Bila Allah, apa tadi lagunya? Bila Allah hadir di tengah kita. Emang Dia kemana-mana? Emang Dia pergi? Ya kan Bapak Ibu? Emang Allah itu di mana? Ya, di hati kita. Jangan bilang Allah hadir di hati kita. Maka kekuasaannya akan berada di hidup kita. Ragu lagi kita terhadap Dia. Kolose 1:27. Christ in you. Kristus ada di dalam kamu. Amin Bapak Ibu? Amin. Nanti kita koreksi lagi. Bukan bila Allah. Karena Allah ada di. Makanya apa jawabannya? Kuasanya. Makanya kuasanya. Karena kuasanya lah makanya kita bisa ketemu di sini. Bukan karena kehebatan kita. Ya enggak Opung? Amin. Iyalah. Tema Opung itu semangat banget hidupnya. Kuasa Allah. Amin. Opung ya? Iya dong. Wah, luar biasa. Jadi semangat itu terus. Makanya kata menikmati, bukan mencari, bukan mengejar lagi. Jadi tidak usah kita cari-cari jadi stres kita. Saya akan pergi ke gereja sana, pergi ke sini akan cari. Di sana paling enak bergereja, di sini yang enak lagu-lagunya. Berarti dia masih mengejar mencari. Menikmati, Dia sudah berada hidup kita dimanapun kita. Gereja itu hanya menyatakan celebration.
Sukacita, oleh, puji Tuhan. Setiap saat, setiap detik ada di hati kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Slide selanjutnya, ini harus cepat-cepat lagi deh. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran dan kesejahteraan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14:17. Kerajaan Allah itu di mana, Bapak Ibu? Surga. Di hati kita. Lukas 17:21. Coba, siapa yang muda-muda dulu, berdiri dulu. Lukas 17:21. Ini hal yang mendasar loh ini. Lukas 17:21. Ada? Ayo. Baca, Mbak, ngomong aja. Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah ada di antara kamu dan kita. Tapi di New King James Version, kerajaan Allah ada di dalam kamu. Amin. The kingdom of God which in you. Udah di dalam kita. Jangan cari-cari lagi kerajaan Allah. Cari dulu lah kerajaan Allah. Maka itu kapan itu diomongin? Lihat. Matius 6:33 kan? Iya. Itu omongannya pada saat Yesus belum mati di kayu salib. Yesus berkata kepada orang ramai, murid-muridnya. Begitu dia di kayu salib, diselesaikan semua. Tetelestai, selesai. Sudah berada di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi harus kita lihat secara kontekstual. Ini mencari-cari lagi terus. Sudah dalam hati kita. Nikmatin. Kita nikmatin. Jangan pergi ke gereja berantem terus, mencari persoalan terus, ngomongin orang terus. Ya ngapain di gereja? Di gereja itu celebration. Bersukacita, menikmati kehidupan yang telah ada di hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Sukacita. Aduh dalam hati saya, aduh Tuhan, kenapa sih kok kami mengandalkan kekuatan kami juga masih? Kenapa? Kembali, mari kita merubah paradigma kita. Mari kita rubah mindset kita. Baca firman Tuhan secara kontekstual. Lihat siapa yang bicara, kapan bicara. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini hal yang mendasar, maka saya sampaikan. Jadi, siapakah kebenaran kita? Kristus. Siapakah damai sejahtera kita? Kristus. Siapa sukacita? Kristus. Ya enggak? Akulah jalan kebenaran dan Hidup. tidak bisa dari Bapa jika tidak melalui. Nah, Kristus sudah mati, sudah berada bersama kita. Berarti kebenaran itu kita, dan sejahtera itu sudah ada sama kita, sukacita itu ada sama kita. Karena Kristus berada dalam hidup kita. Apalagi sih? Ya nggak Bapak Ibu? Amin. Alamak, indah sekali orang Kristen ini. Sukacita, tertulis loh. Jadi kabar baiknya adalah semuanya itu sudah ada di dalam kita. Amin. Karena Kristus sudah ada di dalam kita. Kolose 2 ayat 10. You are complete in Him. Nanti kita baca lagi. Kolose 2 ayat 10 luar biasa. Kita sudah sempurna di dalam Dia. Tidak ada lagi yang lain-lain. Sudah sempurna kehidupan Dia di dalam kehidupan kita. Dia yang bekerja melalui kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Filipi 2 ayat 13. Galatia 2 ayat 20. Saya hidup, tapi bukan lagi saya hidup, tapi Kristus yang Hidup. nah. Sederhana sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita kelupaan. Kenapa? Ditinggalkan oleh jiwa kita yang masih sering berkaraoke, sering menggosipin, sering mendendam. Kenapa? Karena kasih kita ngambang. Padahal dasar hidup kita adalah Kasih. kasih. Coba kalau sudah ada kasih dalam itu, pasti sukacita senantiasa. Amin. Marah pagi, siang. Sebelum matahari terbenam
Apa? Iya, selamat tinggal kemarahan saya. Ini enggak, marahnya dibawa sampai besok, sampai rasa-rasa dendam terus. Katanya kasih. Gimana mau suka cita? Tunggu ya, tunggu giliranmu nanti. Coba. Jadi penyakit kan? 80% penduduk dunia, sakit apapun dia, semuanya dipengaruhi oleh pikiran, kejiwaan. Mau kanker kayak, mau mah kayak, mau sakit jantung kayak, karena diabetes kayak. Ini orang medis loh, bukan dukun. Itu realita. Semuanya adalah patok pikiran. Firman Tuhan berapa ribu tahun sudah mengatakan itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kuasain pikiran kita. Mari kita bersama dengan Dia. Amin. Jangan jiwa kita kasih makan terus. Boleh kasih makan jiwa. Jadi jangan disalahkan pendeta pergi ke karaoke. Gila. Pendeta pergi karaoke. Ya, yang ngomong itu yang gila. Kan dia masih manusia. Dia punya jiwa. Lo iya dong, perlu dong hiburan jiwa. Masa jiwa dikasih hiburan? Tapi jangan dominan jiwanya. Jangan baca firman Tuhan pula di karaoke. Lo ketawa. Kita posisikan. Jangan munafik kita. Jiwa kita perlu juga kita kasih makan. Apa itu? Nyanyi-nyanyi bersama. Ini pendeta nyanyi-nyanyi duniawi. Ih gila, pendeta lagunya Happy. Coba. Boleh dong. Ya, jiwanya perlu dikasih makan. Tapi jangan didominasi oleh jiwa. Kan gitu pendeta. Pendeta juga masih punya perut, makanya perlu makan. Pendeta juga masih punya keluarga. Iya enggak? Loh, realistis dong. Tertulis loh itu. Jadi jangan mengkultuskan. Pendeta gini, tidak boleh lagi gini. Kan mengkultuskan pendeta. Pendeta juga, kecuali dia kan sudah malaikat, tidak punya jiwa dan tidak punya tubuh. Boleh, dia masih punya. Mohon maaf ini, Pak Pendeta. Ini tertulis loh. Dan secara medis memang demikian. Memang pendeta tidak ada yang sakit jiwa. Ada kan? Ya karena masih dia punya jiwa. Enggak, saya menyatakan ini realita. Supaya kita renungkan kembali. Terima kasih Tuhan. Saya bisa gini karena Engkau. Harus gitu dong. Jangan sombong pula. Badanku tegak gini, aku cantik gini karena aku punya duit, punya ini. Oh, tunggu dulu. Itu nanti tidak muncul yang kita inginkan, akan muncul kekecewaan. Tapi kuda bersama dengan Dia, sukacita senantiasa. Amin. Bagaimana kita bersukacita dalam hidup kita? Melalui apa? Kita menyatakan terima kasih Tuhan. Kita tetap bersyukur. Apapun dalam kehidupan kita tetap bersyukur dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi kekristenan bukan tentang usaha seseorang untuk memasukkan yang dari luar agar masuk ke dalam, melainkan tentang bagaimana kehidupan Kristus yang sudah ada di dalam kita bisa tereksplor atau termanifestasi keluar dari kita. Amin Bapak Ibu. Iya dong. Aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup, tapi Kristus yang bekerja melalui hidup kita. Amin. Filipi 2:13. Kristus yang melakukan pekerjaannya melalui hidup kita yang insan. Kristus yang ilahi melakukan pekerjaannya melalui hidup kita yang insan. Tertulis itu. Tertulis 20. Filipi 2:13. Banyak lagi ayat yang lain. Maka saya kata, aduh indah banget. Terima kasih Tuhan. Aku orang-orang pilihanmu. Maka kita senantiasa bersukacita, bersyukur. Kita terus diproses. Kita ini adalah pemenang. Roma 8:37. Namanya pemenang harus tetap bersukacita. Amin Bapak Ibu. Amin. Ketiga, berharap selalu kepada Allah. Tuhan Allah adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Coba jiwa lagi deh. Karena jiwa kita ini kadang-kadang lawannya roh itu. Ya enggak? Jiwa kita yang mengatakan, puji Tuhan, haleluya, aku bisa gini. Percayalah
kepada Tuhan setiap waktu. Dan curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan, karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Slide selanjutnya. Menanti-nantikan Tuhan. Di Ratapan 3 kemudian mengatakan adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi kita datang tadi berproses. Pertama, mohon maaf secara teologis, adalah positional sanctification, pengudusan secara posisional. Kenapa? Kita telah memberikan kasih karunia Roh Kudus pada hidup kita. Kita adalah orang percaya. Selanjutnya adalah istilahnya progressive sanctification, pengudusan yang terus berlanjut sampai nanti kita bertemu dengan Dia. Apa itu? Inilah kehidupan kita. Kita diproses terus. Yang diproses apa? Roh nggak perlu diproses lagi. Diproses apa? Jiwa dan tubuh. Jiwa kita inilah yang diproses terus supaya kita lebih tahu sejauh mana kita bisa mengenal Dia. 2 Petrus 3:18. Apa katanya? Ada yang tahu? Bertumbuhlah akan kasih karunia pengenalan akan Dia. Mari kita tetap lebih jauh lagi mengenal bagaimana kasih-Nya yang berada di dalam hidup kita. Supaya kita jangan bersungguh-sungguh terus. Saya katakan tadi, bagaimanalah dalamnya kasih-Nya terhadap hidup kita sehingga kita bisa hidup gini. Pasti kita nggak ada bersungguh-sungguh lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaimana itu? Mari kita rubah paradigma kita. Roma 2 ayat 4. Luar biasa. Nanti mudah-mudahan catat itu. Ya. Kita disuruh bertobat. Bertobat bukan dari yang berdosa tidak berdosa. Bertobat artinya merubah paradigma kita. Merubah bagaimana kita bisa mengerti, memahami kasih Tuhan yang begitu dalam terhadap kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Itu jajak berubah paradigma itu. Kalau sudah ada itu dalam jodoh hidup kita, udah deh happy senantiasa. Ya enggak? Injil berita sukacita. Tidak ada lagi susah-susahnya. Adapun persoalan kita apa? Pasti sukacita. Bukan bicara materi. Jadi tadi antena dari atas ke bawah, bukan nggak banyak materi karena banyaknya ada makanya pasang antena. Tapi ada artinya nggak? Itu contoh. Pasang antena, bersukacitalah senantiasa. 1 Saudara 5 ayat 16, 17, 18. Jadi kita tetap beri proses. Apa yang kita katakan tadi? Jangan bertindak dengan terburu-buru. Seperti proses metamorfosis, saya berulat berubah menjadi kupu-kupu, selalu mengalami proses menjadi kepompong dan membutuhkan beberapa waktu untuk tiba saatnya dia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Jika kepompong yang berisi kupu-kupu itu disayat dan dipaksa keluar, ia memang tetap bisa terbang. Tetapi tidak berapa lama kemudian kupu-kupu itu akan mati karena prosesnya kurang sempurna dan kupu-kupu tersebut tidak pernah mengalami proses pergumulan untuk keluar dari kepompongnya sehingga ia tidak kuat untuk terbang. Sederhana kan? Kalau semua yang dipaksakan mencapai sesuatu pasti tinggal nunggu. Tapi semuanya ada proses seperti kupu-kupu. Proses pelan-pelan menjadi kupu-kupu terbang, berluasa terbang. Tapi belum menjadi proses apa langsung terbang. Tinggal nunggu dia jatuhnya. Gitulah kehidupan kita. Mau instan, tinggal nunggu. Kita belum dewasa dalam pemahaman akan siapa Kristen dalam hidup kita. Tinggal nunggu, sombong. Tuhan akan memberikan sesuatu kalau mau dia, kalau jaga sayang sama kita bisa diberikan, tapi jangan ngaku. Sabar engkau. Kalau kau kasih nanti ini, kau akan bahaya. Kenapa? Karena kau belum siap untuk itu. Itulah cintanya ini. Paham kan Ibu? Bapak Ibu? Amin. Nah, jadi jangan menuntut terus. Kenapa sih? Kenapa sih? Siapkan pengenalanmu terhadap dia supaya kamu akan diberikannya. Ya enggak? Amin. Kok diam lagi? Jadi jangan buru-buru, perlu waktu. Makanya, ayo, perdalam pengenalan dia. Kita akan diberikan sesuatu yang sesuai dengan keberadaan kita. Ya enggak? 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat mata,
Apa yang tidak pernah didengar telinga, semuanya itu disediakan. Dan apa yang tidak terpikir di dalam hati, semuanya akan disediakan kepadamu apabila engkau betul nggak kita mengasihinya. Mengasihi siapa katanya? Mengasihi Tuhan ya? Tuhan itu siapa? Siapa sih Tuhan itu? Kasih kan? 1 Yohanes 4 ayat 8b. Allah itu adalah kasih. Kita mengasihi Allah. Allah itu kasih. Betul nggak kita mengasihi kasih? Betul nggak hidup kita ada kasih? Amin Bapak Ibu? Amin. Jangan temenung-temenung, tetap kasih. Wahyu sampai ke belakang Kejadian, intinya adalah kasih. Kalau baca Deuteronomi total Skriptura, apapun yang kita artikan di dalam Kejadian sampai ke Wahyu, intinya adalah Yesus penuh dengan kasih. Makanya kasih itu dasar hidup kita. Mari kita kembali untuk memahaminya. Sudah ada kasih di dalam hidup kita, pasti kalau kita orang yang percaya. Tapi kasih yang bagaimana kita pahami? Mari kita pahami kasih itu. Begitu mengertinya kita, begitu dalamnya kita, sehingga kasih yang ada di dalam hidup kita dari Dia, kita bisa menikmati hidup ini, Bapak Ibu. Bukan hanya kasih-kasih. Aku mengasihimu supaya engkau mengasihi saya. Iya kan? Oh, diam lagi deh. Kalau bahasa Bataknya holong mangat holong. Ya enggak Ibu? Sama orang Batak sih pasti tahu. Kasih menjemput kasih. Ku kasihi dia supaya dia mengasihi aku. Ya enggak? Iya. Mardua holong. Iya. Iya dong, mardua holong itu artinya apa? Tadi itu. Ku kasihi engkau supaya engkau mengasihi aku. Yesus, kasihilah sesamamu seperti aku. Yohanes 13:34. Bukan kasihilah sesamamu yang seperti sebelum saya bilang, seperti aku mengasihi dirimu. Itu sebelum apa tuh? Yesus mati di kayu salib. Maka saya bilang, lihat secara kontekstual pengajaran Yesus terhadap orang Yahudi. Itu bagian orang Yahudi. Bagian kita adalah tetelestai. Telah selesai semua di kayu salib. Karya Yesus sudah sempurna. Itulah hidup kita sekarang. Maka saya nikmatin bahwa Dia telah berada di dalam hidup kita. Jadi jika kita sedang mengalami pergumulan, berdoalah dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Jangan penuh keyakinan, kita akan melihat bahwa pergumulan yang kita alami sebenarnya hanyalah berukuran kecil. Jika kita memakai kacamata firman Allah, kita akan dapat melihat bahwa Allah ada di pihak kita dan akan memberikan kita kemenangan atas setiap permasalahan hidup kita. Amin Bapak Ibu? Amin. Jangan memaksakan waktunya Tuhan. Nah, jika kita bertindak sesuai dengan waktunya kita hanya akan menemui kekecewaan. Tunggulah dengan sabar di kaki Tuhan. Maka Allah akan menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40:31. Terakhir, ini dia nih yang paling seru. Kita baca sama-sama, Bapak Ibu. 1, 2, 3 ya. Adapun situasi dan kondisi hidup saya hingga saat ini, mungkin saya banyak pergumulan hidup sama-sama kita. Tetapi saya dengan berani bersama Tuhan dan kelepasan di dalam Tuhan yang menuntut saya ke dalam hidup yang berkemenangan. Dalam menjalani tahun 2024 yang penuh sukacita ini, sehingga saya mampu berkata, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak. Amin. Luar biasa. Ya. Segala perkara dapat kutampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Amin.
Imani Bapak Ibu. Yes. Teguhkan iman kita. Pasti banyak pergolakan di 2024. Apalagi pemilu ini makin dekat, kita tetap dalam doa supaya negara kita ini tetap dalam damai dan sejahtera. Kalau tidak, coba kita pikirkan apa yang terjadi nanti. Doa kita, 2-3 orang berdoa, semuanya itu akan. Bapak Ibu, kita tetap diingatkan bahwa segala perkara dapat kita tampung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Di 4:13. Maka untuk ini kita jangan takut lagi, jangan ragu lagi bahwa Dia bekerja bersama kita melalui hidup kita. Bukan kita lagi yang bekerja. Firman Tuhan mengatakan tadi, Dia yang ilahi bekerja bersama dengan kita manusia yang insani untuk menjalani kehidupan ini. Amin. Amin. Kita nyanyi tadi seperti apa yang saya katakan tadi, bila Allah. Mana pemain musik ini? Tolong lagunya. Bila Allah tadi. Ganti dengan karena Allah.